Pasti ngantuk ini Bapak Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Intan. Saya asalnya dari Malang, Pak, Jawa Timur. Kesini saya merantau. Saya akan menyampaikan materi mengenai penyakit pada kambing dan domba dan sedikit mengenai tata cara penanganannya. Tapi sebelum itu saya mau dengar dulu suaranya biar semangatnya masih tetap. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong dijawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu semua dalam bertani, dalam berternak juga seperti semangat pagi. Semangat terus menghasilkan cuan, 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 dan cuan, ya Pak ya. Oke. Berbicara mengenai kesehatan hewan, karena kita memproduksi ternak, itu end konsumennya adalah manusia. Tentunya kita akan berbicara juga mengenai kesehatan masyarakat. Karena kesehatan hewan, seperti yang kita tahu, banyak penyakit dari hewan yang bisa menular kepada manusia. Tentunya ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu juga, dan tidak hanya tenaga medis, karena Bapak Ibu yang bersentuhan langsung dengan ternaknya. Ini memiliki peranan penting juga. Tantangan dan peluang tentunya karena permintaan akan kebutuhan protein hewani juga semakin meningkat di tengah makin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tentunya meningkatkan juga peluang usaha Bapak Ibu untuk menghasilkan ternak-ternak yang selain berkualitas juga sehat tentunya. Nah, penyakit hewan Pak. Penyakit hewan itu kalau saya mengklasifikasikan itu ada dua. Jadi penyakit hewan yang dia disebabkan oleh kesalahan daripada manajemen, umumnya itu karena gangguan dari dalam tubuhnya sendiri. Saya sebut penyakit metabolik, dan juga penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius. Apa itu agen infeksius? Merupakan agen yang menyebabkan bibit penyakit. Ini terbagi menjadi dua lagi, yang dapat menular ke manusia dan yang tidak menular ke manusia. Kalau yang penyakit yang karena kesalahan manajemen tadi, contohnya misalnya kembung, itu kan karena kesalahan manajemen, biasanya bukan karena gangguan penyakit ya. Nah, ini ciri-cirinya kalau kambing atau domba sehat, nafsu makannya sih paling kita lihat dari nafsu makannya baik, kemudian tidak ada diare, tidak ada muntah, terus bulunya, matanya semua bagus, bersinar, bulunya juga mengkilat, nggak ada skabies, nggak ada kutunya ya Pak. Kayak gitu. Nah ini Pak, kadang-kadang orang kambingku mencret, taunya lembek doang. Nah, kapan dikatakan kita sudah mulai waspada kalau perubahan, maaf Pak, teleknya. Nah itu kita harus lihat seperti apa. Nah ini kalau normalnya kalau di kambing domba kan seperti ini ya Pak, buder-buder gitu ya. Nah, kalau masih kayak gini jadi satu, ini masih kita anggap normal. Tipe 3 yang masih berdua-dua itu masih kita anggap normal, walaupun kita sudah mulai agak-agak curiga tuh. Tapi kalau udah mulai begini, udah mulai lembek, nggak beraturan, bahkan sampai berair seperti ini, kita harus dicuriga. Nah, ini yang baru kita katakan diare. Jadi jangan masih bentuknya lembek begini, cepluk gitu doang dibilang diare, tahu nggak? Nah, itu ya. Oke, bagaimana ternak dapat terjangkit suatu penyakit? Tadi sebenarnya sudah disinggung dengan Dokter Dian bahwa penularan penyakit itu bisa dari mana saja. Nah, ini Pak, siapa aja sih yang bisa menularkan penyakit? Terutama itu dari udara. Ini yang kita nggak bisa kontrol dari udara ini. Karena kalau dari udara ini kan tergantung alur angin ya Pak. Anginnya kemana, kayak gitu kan, virus itu bisa terbang sejalur dengan arah angin. Itu yang kita tidak bisa mengontrol. Tapi ada yang bisa kita kontrol Pak, diri kita. Kenapa saya katakan diri kita? Karena diri kita itu secara nggak langsung bisa membawa penyakit dari satu ternak ke ternak lain, dari farm satu ke farm lain. Nah itu pentingnya mengapa kita juga
kecil ya, kelihatannya sepele gitu, tapi itu sangat penting. Jadi kita kalau habis dari ternak yang sakit, cuci tangan dulu, kalau bisa ganti baju, mandi malah lebih bagus. Atau kita pegang ternak yang sehat dulu, baru yang sakit, jadi jangan kebalik. Isolasi itu juga penting. Dan satu lagi Pak, ada hewan kecil yang sering itu bisa bisa menularkan penyakit. Apa itu? Ya, tikus betul. Caplak betul. Satu lagi, lalat. Tanpa disadari, lalat itu bisa menularkan penyakit, membawa penyakit, apalagi yang sekarang ini penyakit lato-lato. Nah, itu vektornya lalat. Sehingga perlu adanya kontrol di sini. Populasi lalatnya. Oke, kalau peralatan gini-gini udah jelas ya. Yang sakit tuh sebaiknya dipisahkan, itu juga bisa menularkan. Oke, nah ini salah satu penyakit-penyakit yang pada ternak. Ini kembung. Nah, kembung ini umumnya karena adanya timbunan gas di dalam lambung. Hal ini disebabkan umumnya terlalu banyak mengkonsumsi kayak lamtoro, daun gamal, terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan adanya timbunan gas. Juga bisa karena adanya terlalu banyak konsentrat sedikit hijauan, itu juga bisa menyebabkan kembung. Atau kalau biasanya diberikan hijauannya itu kita ngaretnya terlalu pagi. Nah, itu bisa juga menyebabkan kembung. Atau diangon terlalu pagi, itu juga bisa menyebabkan kembung. Nah, kalau udah begini, kita tinggal kasih anti kembung aja. Atau kalau misalkan di rumah yang paling gampang adalah dengan memberikan minyak nabati itu sayur, kita bisa dicekokin itu untuk memecah si buih-buih yang ada di dalam lambung. Oke, terus ambruk Pak, ini biasanya menyerang pada ternak-ternak yang betina. Umumnya Pak bisa saja pada saat dia hamil, bisa setelah lahiran, atau saat menyusui. Nah, ini disebabkan karena kekurangan dari kalsium, sehingga penting sekali ditekankan untuk memberikan kalsium, terutama untuk domba-domba betina yang memang riwayatnya anaknya ini banyak, terutama yang lebih dari 2. Itu sangat penting sekali. Daripada ambruk udah nanti susah, harus manggil dokter untuk infus kalsium, malah lebih susah. Terus ujung-ujungnya dipotong kalau emang nggak bisa. Tapi kalau kita sudah pencegahan sedikit demi sedikit, ngasih serbuk itu kan murah ya Pak, yang mineral itu kan cuma 15.000 harganya 1 kilo. Ngasihnya aja paling 1 sendok makan, itu untuk 10 kiloan pakan. Jadi sangat murah sebetulnya. Nah, itu kita bisa cegah dengan itu. Nah, ini kalau udah kayak gini, yang tadi dengan kalsium, terus juga pencegahan yang paling utama. Nah, ini yang lagi muncul lagi. Kemarin itu Indonesia udah bebas Pak dari penyakit kuku dan mulut. Tapi tahun 2022 muncul lagi. Nah, ini akhirnya mengganggu ya, karena penyebarannya masih melalui udara, dia penyebabnya ini virus. Berbeda dengan bakteri, penyebabnya adalah virus. Virus ini umumnya sifatnya bisa sembuh sendiri Pak, asalkan daya tahan tubuhnya bagus. Jadi kalau dikompor-kompor belai, ternaknya belai, jangan mau. Ini bisa disembuhkan. Sehingga kalau sudah ada kejadian seperti ini, nah ini Pak, ini foto nyata, bukan saya beli dari Google Pak. Ini memang kemarin kami yang memeriksa ini, jadi mulutnya itu sampai berbungkul-bungkul. Memang kalau di ternak kambing tidak terlalu spesifik gejalanya, tidak seperti di sapi, teracanya itu luka terus deprok gitu ya. Kalau di kambing itu enggak, biasanya nggak sampai kayak gitu, tapi mulutnya lebih kelihatan. Nah, ini kayak gini sampai hampir mirip kayak orf memang. Nah, kalau udah kayak gini langsung diobatin cepet-cepet, terus diisolasi. Ini penting karena ini bisa menular gitu ya. Nah, ini kalau yang teracanya itu Bapak bisa pakai namanya kuprisulfat. Bapak bisa beli di toko kimia yang warnanya biru.
Itu murah kok Pak, seperempatnya itu sekitar 30.000. Bapak bisa pakai sedikit aja 1 sendok makan buat rendeman. Itu bisa untuk di kakinya. Itu bisa dikasih itu. Nah kalau untuk mulutnya sendiri nanti biasanya akan sembuh sendiri, tapi bisa juga pakai ini sitrun. Itu dioles-oles gitu, sitrun boleh di mulutnya, di lidah itu boleh yang di situ. Tapi tetap vitamin harus masuk karena di virus kuncinya di daya tahan tubuh ternaknya sendiri. Jadi bagaimana Bapak Ibu harus mendongkrak imunitasnya. Dan jangan lupa vaksin karena ini udah ada vaksinnya. Jadi jangan nggak mau ternaknya divaksin, mending divaksin. Pencegahan, ya Pak. Nah ini penyakit ORF, ini biasanya sering banget di kambing, sama penyebabnya juga virus. Secara umum kalau virus juga sama, jadi mainnya di multivitamin. Adapun pemberian antibiotik itu hanya untuk menekan infeksi sekunder. Jadi tidak tidak mengobati sebetulnya. Yang jelas kalau sudah begini, yang paling harus dilakukan adalah membatasi lalu lintas ternak. Ini kambing yang kemarin itu dia ada yang kena ORF sama kena PMK. Itu ternak ceritanya baru datang Pak, bantuan juga. Ternak baru datang, peternak ini tidak dipisahkan, dijadiin satu, akhirnya ketularan. Awalnya tuh cuma satu sedikit-sedikit gitu, terus dijadiin satu, yang lain ketularan. Ada juga udah dipisahin, tapi dipisahinnya tuh ini ternak yang baru datang cuma disekat, yang di sini yang lama. Nah tapi kan bibirnya kan deket-deketan Pak, akhirnya kena. Nah itu kalau bisa agak dijauh lah, dijarak, karena selain dari udara, sentuhan langsung juga dia kena juga gitu. Nah ini yang sering juga belekan. Ini sebabnya kalau ini bakteri, tentu kalau yang kayak gini butuh antibiotik. Antibiotiknya bisa yang topikal, dioleskan di mata, atau yang disuntikan. Nah ini terutama juga penyakit-penyakit yang menular ke manusia sekalian yang menular juga ke manusia. Sebaiknya Bapak ini kan pilihannya macam-macam ya. Yang 3 mili, ada 1 mili, ini 10 mili. Biasanya 10 mili ini digunakan untuk hewan ternak besar seperti sapi, itu bisa. Kalau yang kecil-kecil kayak domba gini atau kambing bisa gunakan yang 3 mili atau yang 5 mili. Ini 5 mili, ini yang 3 mili. Nah, sifat daripada sepet yang digunakan ini merupakan sebetulnya ya, ini merupakan sepet sekali pakai. Jadi Bapak Ibu, mana ini sepet sekali pakai terus sudah tidak digunakan lagi. Namun ada kalanya kan sulit ya untuk itunya. Jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu untuk mengurangi bisa diganti kantongnya saja. Jadi dilepas. Jadi dilepas terus diganti lagi yang baru. Nah, tujuannya apa? Untuk kasus-kasus penyakit viral itu penyakit virus model WO, PMK, LSD itu tidak keluar ke satu ternak ke ternak lain. Ya memang sih kalau dilihat dari harganya ini murah ya, satunya itu paling juga nggak nyampe 2.000 sebenarnya. Tapi dengan angka segitu Bapak Ibu bisa mengurangi resiko atau kerugian yang lebih besar lagi. Di steril. Kalau yang itu kan jarumnya nggak bisa di steril, jadi paling Bapak bisa ganti aja si jarumnya. Kalau yang ini bisa di steril. Kalau yang modelnya kayak gini. Cuman ini bukan untuk suntikan ya Pak, ini untuk pemberian obat secara per oral melalui mulut. Monggo. Oke. Oh ya, sekalian. Nah, ini adalah alat untuk memberikan
obat cairan ke ternak. Bisa pakai ini atau menggunakan sepet yang sudah dibuang kandungnya, itu boleh. Ya, terus hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat memulai menyuntik? Pertama, kita harus siapkan alkohol. Alkoholnya mana, Pak? Ini ya? Oh ya, bisa menggunakan alkohol. Alkohol ini tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi alkohol ini tujuannya untuk mensterilkan area yang akan kita injeksikan. Karena kan kotor ya, yang dikhawatirkan adalah infeksi sekunder. Biasanya kalau kayak gitu jadinya abses. Abses itu kayak bisul itu Pak, yang isinya nanah. Nah itu, kita meminimalisir, kita bisa ngasih alkohol. Paling gampang masukin aja ke semprotan kayak gini Pak. Jadi sebelum nyuntik tinggal disemprotin dulu di areanya. Nah setelah itu apa lagi? Oh ya, jenis obat-obatan. Obat-obatan ada yang cair seperti ini. Jangan lupa sebelum kita mau memulai untuk mengobati, kita lihat dulu di kemasan. Ini kan tiap merek, tiap pabrikan biasanya kandungan di dalamnya walaupun sama kandungannya, tapi miligramnya bisa berbeda-beda. Jadi tergantung. Jadi disesuaikan. Jadi nggak bisa misalkan, oh aku pakai obat cacing merek X sama dengan obat cacing merek B, belum tentu. Jadi sebaiknya dibaca dulu ya. Dibaca, di sini keterangannya, terus dosisnya berapa, itu ada di kemasannya. Terus jatuh berapa? Oh, untuk ini untuk domba 5-8 mili. Jadi ini biasanya per ekor. Tapi ada juga yang begini, satu untuk per 10 kilo atau per 20 kilo diberikan, misalkan untuk per 20 kilo diberikan 1 mili obat. Nah kalau berat badannya 30 kilo berarti diberikan berapa banyak? 3 mili. 1 mili berapa? Dan berapa? 1 mili untuk 10 kilo ya? Iya, tadi saya bilang 10 kilo atau 20 kilo? 20. Untuk 20 kilo. Nah kalau berat badannya 30 kilo berarti 1,5, betul. Jadi nanti disesuaikan. Oke, terus itu perhitungan yang paling sederhana. Apa lagi ya? Itu untuk semua ternak. Ya, untuk semua ternak dilihat dulu. Jadi nanti dilihat di apa namanya? Di sininya Pak. Ada nih ya. Nah ini kan untuk keto itu kan berarti kan sapi kuda itu seberapa banyak. Terus untuk anakan juga beda lagi. Terus untuk kambing domba berapa itu ada ya. Jadi nanti disesuaikan dari masing-masing labelnya. Jadi penting sekali. Nah ini timbangan portable Bapak Ibu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu punya di rumahnya. Beratnya 3,2 ya. Oke. 3,2. 3,25. Nah kalau di sini ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada untuk timbangan berat badannya, sehingga kita bisa kasih sesuai anjurannya. Di sini untuk apa namanya kambing atau domba 5 mili bisa kita berikan. Jadi kita ini lagi bunting nggak? Nah, cara pengambilan obat ini angka 5-nya ya Pak, ke angka 5. Pastikan tidak ada udara. Oke. Pastikan tidak ada udara, karena kalau ada udara bisa jadi apa namanya, bisul, betul. Oke, ini sudah nggak ada udara.
Untuk titik penyuntikan ini lagi jantan berarti nasi. Apa? Nggak usah dibaringin. Nah, untuk penyuntikan areanya untuk penyuntikan di daging bisa di sebelah sini. Kalau yang di bawah lapisan kulit boleh di sini. Ditarik, dicubit ya, Pak. Dicubit. Jadi nanti nyuntiknya di bawahnya sini. Set. Ya. Oke. Kulit dan daging ya. Seperti apa, Mbak? Ketinggalan. Ini dicubit gini. Untuk yang di bawah kulit. Ya, nanti baru dimasukin gini. Nah, di antara, jadi kan ini dicubit ya, Pak? Ya. Nah, gini. Di bawahnya sini. Ya. Ini di sini, karena ini kan jarumnya agak panjang. Ini nggak usah masuk semuanya, cukup setengahnya saja. Sebenarnya kalau vitamin subkutan juga bisa di bawah kulit, cuman enakan di daging aja biar nggak terlalu sakit ya. Oke, untuk handlingnya dipegang leher. Ini agak kita pegang, Pak, di sebelah sini sambil dirasakan. Cari yang daerah banyak dagingnya, karena di situ biasanya minim pembuluh darah sama saraf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita itu dulu. Seperti tadi mana? Dipegang, kenyal-kenyal yang banyak. Dagingnya, ya. Baru disuntikkan. Ini Dimasukkan, disuntikkan. karena semprotannya itu tadi isinya air, takut nggak ini. Nah, ini kita ini dulu ya. Nah, daerah sini dibersihkan. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Posisinya jarumnya begini ya, Pak. Oh. Tahan. Coplok. Ini harus direketin. Nah, jangan lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ya. Nah. Atas apa? Di bawah. Lebih enaknya dari atas. Udah takut kena daging, Bang. Udah kelihatan kalau bersih. Jadi kalau kayak gitu dikira-kira dulu, Pak. Jadi jangan terlalu dalam, kita dikit-dikit dulu. Kalau habis dimandiin kelihatan, Pak. Dagingnya. Bukan daging, apa sih namanya? Keracak. Kalau buat domba itu cukurannya lain sendiri. Kalau pakai yang manusia ada kalanya nggak bisa. Jadi aja itu kayak